Cuma yang gak enak belum pernah gua angkat nih. Tingkat kesulitan ketika menghadapi secara individu apa saja kira-kira? Nah, hadiah utamanya logam mulia. Logam mulia. Logam mulia. Yuk segera join di Autism Awareness Festival tahun 2022 di Plaza Cibubur. Kampusnya manusia, College for everyone. Ya, Breaders, kembali di Bread Indonesia dan saya masih bersama Andri juga sama Akbar. Ini dari kampus manusia. Jadi memanusiakan manusia. Ya, Bener, betul. bener banget ya? Betul Iya, sekali. bener banget. Berarti tidak ada sebuah yang sifatnya di sini kadang-kadang kan orang suka mengabaikan itu kan. Iya. Maka terbentuklah anak istimewa. Iya. Gitu ya. Nah, jadi ini pembentukan anak-anak biar istimewa, kampus manusia di sinilah yang akan membentuknya, begitu kan? Kemudian kalau yang sekarang ini sudah berjalan dari skill yang dia miliki masing-masing individu, lebih ke IT atau lebih ke manual misalnya nih sudah diajarkan cara menganyam untuk membuat tikar atau menjahit baju, ini gimana? Oke. Untuk itu Pak, jadi di tahun kedua itu ada beberapa mata kuliah seperti membatik. Nah, jadi anak-anak itu ini udah berjalan sekarang? Sudah berjalan. Di tahun pertama tadi kan ada Pravokasi itu ada 3 program. Kelas persiapan ya, Pravokasi itu kelas persiapan. Mulai dari activity daily living, kemudian ada sensory garden dan komunikasi sosial. Nah, di tahun kedua ini ada beberapa mata kuliah praktek. Salah satunya yaitu membatik, membuat kaos jumputan, kemudian membuat kaos apa namanya yang belang-belang itu deh namanya? Iya, jumputan ya namanya. Iya, Jumputan ya, kemudian batik. Itu si anak prosesnya dari awal mulai dari menyiapkan bahan, alat, kemudian dia ikut prakteknya membuat motifnya seperti itu. Kemudian ada juga kelas menjahit. Jadi si anak diajarkan bagaimana sih cara menjahit, bagaimana sih cara memasukkan benang ke dalam jarum, seperti itu kan perlu fokus dan konsentrasi. Juga kayak bikin gelang ya. Ya, bikin aksesoris gelang, juga kalung, seperti itu, aksesoris kalung. Kemudian ada boga tadi, memasak baik itu sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kemudian ada juga kelas musik. Oh, kelas musik. Jadi anak-anak minimal bisa memainkan satu alat musik. Gitar, atau piano atau drum keyboard, gitu. Dan sejauh ini untuk anak-anak kampusnya manusia itu terlihatnya ke musik sih. Jadi banyak sekali yang suka musik, baik itu menyanyi ataupun main drum, solo keyboard. Itu yang barangkali mudah untuk dirangsang dia. Itu, dia betul. Ingat di situ ya. Iya, betul sekali. Tadi kita bicara yang enak-enak terus nih. Cuma yang gak enak belum pernah gua angkat nih. Tingkat kesulitan ketika menghadapi secara individu apa saja kira-kira? Kalau tingkat kesulitan sih sebenarnya lebih ke fokusnya mereka sih ya. Karena kan kita tahu ya, jangan kan mereka, kita aja kalau belajar aja paling fokus cuma berapa menit sih gitu kan. Paling ke HP lagi kan gitu kan. Tidur. Nah, apalagi mereka gitu kan. Paling kayak ngingetin, ayo ikutin nih pelajarannya kayak gini-gini gitu. Jadi lebih ke fokus aja sih, fokusnya mereka. Terus juga jadi kitanya pun juga harus ulang lagi gitu. Pendekatan yang Andri misalnya nih kepada satu siswa yang dia kalau anak yang seperti gue lah katakan ya di sekolah tuh paling bangor, lu jangan ini, tahu ngelakuin lagi. Secara pendekatan Andri, apa yang Andri lakukan ketika menghadapi ya dia katakanlah udah dikasih tahu begitu lagi biasanya gitu, apa yang dilakukan Andri? Kalau saya sendiri sih paling yang pertama tuh biarin ikutin maunya dia dulu, nanti dia akan capek sendiri. Kalau dia udah baru kita tanya udah. Kalau kata dia udah yuk kita lanjut lagi belajarnya. Itu dia nggak capek? Kalau nggak capek. Kalau dia nggak capek? Kalau capek baru kita lanjut lagi belajarnya gitu. Nah, selama dia tidak aktif, berarti kan dia pasif nih. Apa yang dilakukan biasanya? Paling sih kalau misalkan saya ya, langsung deketin ke anak itu gitu. Jadi setiap pembelajaran tuh kita ngecekin satu-satu. Ini udah
gimana nih progresnya gitu kan. Kita misalkan ngajarin udah sampai A, tapi mereka masih Z gitu misalkan. Nah, kita deketin terus, oh yang ini udah bisa, oke, kita pindah ke siswa yang lain. Oh yang ini udah bisa, oke, kita pindah ke yang satu lagi. Oh yang ini belum bisa, baru kita lebih intens ke dia gitu. Berarti lebih difokuskan kepada mereka yang tertinggal di sini ya. Iya, benar. Tapi tanpa meninggalkan yang sudah bisa berjalan di sini. Betul. Metode Andre sama Akbar pasti berbeda. Akbar gimana, Bar? Menghadapi kesulitan Bar? Kalau saya dalam proses belajar mengajar itu melakukan pendekatan secara khusus atau secara individual, biar saya bisa memahami dan mengetahui karakter atau kemampuan dari setiap anak seperti itu. Jadi kira-kira si anak ini kita melakukan pendekatan dulu. Si anak ini kira-kira sukanya apa sih? Nah, si anak ini kira-kira yang nggak sukanya apa sih? Nah, seperti itu. Setelah mengetahui itu, coba kita untuk melakukan sesuatu yang dia sukai terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, setelah dia mulai merasa nyaman, baru kita masuk ke materi. Seperti itu sih kalau yang saya lakukan. Menggunakan bahasa komunikasi kan juga agak susah tuh. Untuk komunikasi, apakah seperti kita komunikasi, misalnya kayak yang autis gitu loh, pasti kan susah kita untuk menjabarkan apa yang disampaikan. Itu gimana? Apakah pakai bahasa isyarat atau gimana kira-kira? Tergantung anak sih sebenarnya, Pak. Ada yang kemampuan komunikasinya udah bagus, ada juga anak yang dari segi bicaranya masih belum jelas seperti yang tadi Bapak bilang seperti itu. Namun kalau misalkan dia memang dari segi komunikasi belum jelas, coba untuk ditulis seperti apa kan kayak gitu. Apa yang mereka suka, ayo kita, misalnya dia suka gambar, dia akan melakukan sesuatu yang dia sukai seperti itu. Nah, ketika masuk kampus berarti dia sudah punya tahapan bisa melakukan sesuatu. Ya kan dari SMP SMA. Mungkin waktu SMP dia belajar masih acak-adul. SMA udah mulai tertata, dia bisa gambar muka, gambar hidung kan gitu. Ketika kampus berarti dia udah bisa melakukan sesuatu, katakanlah untuk menulis. Baca, hitung, tulis. Baca, hitung. Apa sih? Bahilis ya? Apa? Baca, hitung, tulis pokoknya. Baca, hitung, bahilis lah. Itu bahasa Sunda, bahilis Calistung. Jadi itu adalah semacam program dari masing-masing individu pengajarnya di sini. Tenaga pengajar di sana jumlah berapa orang? Kurang lebih ada 16, Pak. 16 orang. 16 orang itu untuk dibagi-bagi, ini kan 15 siswa nih sekarang nih, betul. Ya kan? Betul. Itu berarti satu orang yang menangani 2 atau 3 orang. Apakah masing-masing misalnya gini, Andre hari ini, kamu hari besok, itu seperti itu? Oke. Jadi kita udah ada 3 kelas, kan sudah 3 tahun, ada 3 kelas. Tahun pertama itu ada kelas prapokasi. Yang tadi saya bilang di situ ada activity daily living. Nah, itu terdiri kurang lebih dari 4 grup. 4 orang, sorry. 4 orang. Nah, berapa pengajar itu? 4 orang. Dari program satu grup 4 orang. Satu grup 4 orang. 4 orang. Nah, itu ada yang mengajar tadi permainan tradisional, kemudian basic sensory, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial juga ada 4 orang juga. Salah satunya Andre yang mengajar di presentasi. Sorry, tunggu. Bahasa komunikasi sosial ini bahasa susah bagi gue sebenarnya. Karena gue nggak pernah kuliah gitu loh. Tapi dalam prakteknya kayak gimana nih? Lebih fokus ke ini sih, komunikasi. Jadi kalau misalkan kita lihat, ibaratnya kita tuh ada rumah, sebuah rumah itu. Nah, sebuah rumah itu kan fondasinya ini ibaratnya sensori ya. Sensori dulu, melatih sensorinya, habis sensori baru komunikasi, habis komunikasi atapnya baru activity daily living gitu. Tahapannya seperti itu. Iya, tahapannya seperti itu. Nah, di prapokasi sendiri itu juga ada 3. Yang tadi itu ada komunikasi, sensori, terus juga ada activity daily living gitu. Nah, kalau di komunikasi sendiri itu lebih fokus ke bagaimana cara dia berkomunikasi dengan lawan komunikasinya gitu. Misalkan kayak berkomunikasi sama teman, ke orang tua, ke dosen, ke guru. Nah, itu seperti itu, Pak. Cara mengekspresikan diri. Iya, benar, cara mengekspresikan diri. Kalau secara kurikulum dari kampus manusia di sini, ya kan? Itu kan pasti ada memiliki acuan yang sama dengan mungkin dengan pemerintah,
atau dengan pihak-pihak swasta yang lain gitu ya. Itu bagaimana secara kurikulum pengajarannya gitu loh? Beda-beda atau gimana? Kalau secara kurikulum kita sih ini ya di prototipe ya. Kurikulum yang kita reduksi sesuai dengan kemampuan anaknya gitu. Jadi kita tidak penuh mengambil dari dinas, jadi kita menyesuaikan sama keadaan. Gitu. Karena kan kalau misalkan kita ngambil full dari dinas, itu kan untuk anak-anak yang reguler gitu, tingkatannya itu juga udah beda, levelnya juga udah beda gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak, biar nantinya bisa apa yang kita sampaikan tuh tersampaikan dengan baik gitu. Gitu ya. Berarti di sini disesuaikan dari tingkat kemampuan anak itu sendiri. Nah, sekarang nih kembali lagi kita berbicara sebelum kita tutup nih ke satu progres acara yang mau dijalankan adalah event akbar. Tentunya kegiatan lomba itu sendiri ya. Itu kalau untuk orang mendaftar yang mau ikutan, itu apakah terkait dengan sekolah atau individu? Sebenarnya individu sih. Individu. Tapi nanti dari individunya itu juga harus menyertakan surat keterangan dari sekolah terkait. Dulu pernah sekolah di mana? Ya, gitu. Apakah benar anak ini terindikasi IPK gitu. Jadi harus ada semacam surat keterangan juga. Gitu. Baik itu dari sekolah, dari SLB-nya atau dari instansi terkait lah pokoknya. Begitu. Nah, berarti untuk yang mendaftar nih, Brightest ingin mendaftarkan putra putri ini sifatnya adalah bisa dari pendidikan itu sendiri atau sekolah itu sendiri atau bisa secara individu. Dan tentunya di event di sini persiapan apa lagi yang tentu barangkali bisa disampaikan untuk Brightest di sini? Daftar di mana atau gimana, disilakan. Oke, untuk teman-teman yang ingin bergabung dan mengikuti acara Autism Awareness Festival tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kampusnya Manusia, itu akan dilaksanakan di Plaza Cibubur pada tanggal 28 Mei untuk final. Nah, untuk pendaftarannya kita sudah mulai dari sekarang sampai tanggal 11 April. Seperti itu dengan seleksi. Nah, nanti akan ada 3 finalis yang akan diundang ke Plaza Cibubur. Yuk segera join di Autism Awareness Festival tahun 2022 di Plaza Cibubur. Kampusnya Manusia, College for everyone. Cakep. Hadiah pertama itu berupa uang tunai atau emas piagam atau piala? Ini hadiahnya cukup ini banget nih. Sebutin dong hadiah. Anti mainstream banget sebenarnya hadiahnya. Yang pertama pasti udah sertifikat. Yang kedua trofi. Nah, hadiah utamanya logam mulia. Logam mulia. Juara pertama berarti berapa gram nih? Dibocorin dong. Seharga mobil limosin atau seharga Mercedes? Pokoknya logam mulia deh, Pak. Jangan gue curiga nih, mas kawin loh. Tapi swear, Brightest pastinya kalau buka Kampus Manusia itu akan terlihat semacam brosur ya, betul. brosur kegiatan dan pengisian para peserta di situ, udah ada di situ ya, tinggal ngisi ya, gitu kan. Adapun persyaratan sudah dijelaskan pasti di brosur itu sendiri kan? Iya. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang belum masih Mengerti? bingung, itu ada kontak personnya di website ataupun di Instagram. Gitu ya. Dan tadi kita sudah bicara tentang hadiah-hadiahnya, logam loh, ya kan. Jadi jangan sampai mungkin untuk Brightest ikut menyertakan putra putrinya di lomba apa tadi namanya? Autism Awareness Festival tahun 2022. Dengan tema Show Your Best Talent. Yuk. Sepertinya perjumpaan kita hari ini sangat lengkap sekali. Berarti dari latar belakang tentang Kampus Manusia yang memanusiakan manusia di sini sudah terungkap bahwa memang kita sebagai tenaga pengajar yang peduli dengan katakanlah individu putra putri atau anak bangsa, sebenarnya bukan sebuah masalah tuh ya. Mereka itu bukan ya. Bukan. Karena pada dasarnya tidak ada produk Tuhan yang gagal.
Tinggal kita selaku fasilitator yang harus bisa mengembangkan kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Begitu. Seperti ya. Itu yang dilakukan di kampusnya manusia. Oh, cakep. Harapannya barangkali mau disampaikan harapannya nih untuk Bright Indonesia. Harapannya semoga kampusnya manusia dan juga Radio Bright bisa menjalin kerjasama yang baik ke depannya. Terus juga untuk kampusnya manusia sendiri ya, bisa mendapatkan mahasiswanya yang banyak. Terus juga nanti untuk lomba Autism Awareness Fest bisa banyak lah pesertanya ya, biar nanti acaranya itu bisa pecah meledak. Terima kasih Andre Akbar yang sudah hadir di Bright Indonesia sebagai tamu istimewa kita untuk podcast hari ini. Dan mudah-mudahan semua berjalan lancar, dimudahkan, ya kan, sukses, yang tentunya akan bertambah lagi untuk para mahasiswa sebutnya ya, mahasiswa. Dan Brighters, apa yang sudah tersampaikan oleh Andre dan Akbar bisa memberikan sebuah masukan. Barangkali ada di antara Brighters yang ingin mendaftarkan putra putrinya sebagai mahasiswa kampus manusia, silakan buka www.kampusnyamanusia.com atau IG-nya @kampusnyamanusia. Saya Sam Subadri, terima kasih atas segala perhatiannya dan kita akan jumpa kembali di lain waktu. Salam sehat, salam semangat.